Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, bertemu lagi dengan saya di Ala Santri, dan kali ini saya akan menceritakan kisah tentang 3 orang pemuda bersaudara yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Cerita ini diceritakan oleh Ibnu Al-Jauzi dari Abi Al-Barbari dalam kitab Irsyadul Ibad. Langsung saja, cerita ini terjadi saat 3 pemuda itu berperang melawan pasukan Romawi, menaiki kuda, melaju ke barisan terdepan, memporak-porandakan pasukan Romawi. Akan tetapi sayangnya 3 pemuda itu ditangkap oleh pasukan Romawi, sehingga dibawalah ke hadapan sang raja. Mereka bertiga tidak langsung dibunuh. Mereka diberikan tawaran oleh sang raja, kamu mau masuk agama Nasrani atau kamu tetap dalam agama Islam? Kalau kamu masuk agama Nasrani, maka kamu akan aku beri jabatan yang tinggi, harta yang melimpah, dan juga istri yang cantik-cantik. Mereka bertiga menolak dengan tegas. Kemudian sang raja pun murka. Kalau kamu bertiga menolaknya, maka kalian akan aku goreng di minyak yang panas. Mereka tetap menolak. Sang raja pun memerintahkan kepada para bawahannya, siapkan minyak gorengnya, panaskan sampai mendidih. Kemudian benar-benar disiapkan, dipanggil lagi lah mereka bertiga. Akhirnya yang tertua ditanya lagi, kamu mau atau tidak masuk ke agama Nasrani? Tidak. Dengan tegas dia menjawab tidak. Kemudian digorenglah ke dalam minyak yang panas itu, meninggal dalam syahid fisabilillah. Kemudian yang kedua dipanggil lagi dengan pertanyaan yang sama, kamu mau masuk agama Nasrani atau kamu goreng ke minyak yang panas? Menolak dengan tegas lagi. Sampai pada yang ketiga, ada salah satu bawahan dari sang raja yang memberikan usul. Wahai raja, dengarkan penjelasanku terlebih dahulu. Sesungguhnya aku mengetahui bahwa orang-orang Arab itu lemah terhadap perempuan. Dan sesungguhnya aku pun tahu bahwa di Roma ini tidak ada yang lebih cantik daripada putriku. Berikan aku kesempatan agar aku bisa mengubah, meluluhkan imannya agar masuk ke agama Nasrani. Baiklah kalau begitu, kata sang raja. Disiapkanlah rumah, masih di area kota itu. Dijadikan satu rumah putri dari Alat tadi, penasihat raja, bawahan raja, dengan adik ketiga, dengan pemuda yang menunggang kuda yang paling kecil tadi. Dimasukkan ke dalam rumah itu. Dalam rumah itu apa yang dilakukan oleh pemuda itu? Ketika siangnya dia beribadah, berpuasa, berzikir, sholawat. Kemudian ketika malam dia masih terjaga dalam tahajudnya, dalam zikirnya, dalam sholawatnya. Terus sampai waktu yang ditentukan. Sang ayah atau Alat tadi tanya kepada putrinya, bagaimana dengan pemuda itu? Wahai ayahku, sesungguhnya aku melihat dia terus beribadah tanpa melakukan apapun. Gak diudik itu yang perempuan itu. Mungkin dia masih mengingat kedua kakaknya yang meninggal digoreng oleh sang raja. Kalau begitu, mintalah kepada sang raja agar memberikan keringanan kepadaku. Mintalah agar kami dipindahkan di luar kota, agar melupakan kenangan-kenangan dari kakak-kakaknya. Oke, sang rajanya setuju. Berikan kesempatan, ditaruh di rumah yang ada di luar kota. Tetap yang terjadi, pemuda itu ketika siangnya dia berpuasa, sholat, sholawat, zikir, baca Quran, terus seperti itu. Malamnya dia tahajud, membaca Al-Quran, bersolawat, terus seperti itu. Hingga pada suatu waktu, pemudi itu yang perempuan, anak dari Alat tadi itu berbicara seperti ini. Wahai pemuda, sesungguhnya aku melihatmu sungguh teguh dalam ibadahmu. Dan sesungguhnya aku telah mengikuti agamamu, dan aku telah melupakan agama ayahku dan nenek moyangku. Oleh karena itu, mari kita melarikan diri dari sini. Pemuda pun bertanya, lalu bagaimana caranya? Aku akan mengaturnya. Sang putri dari Alat tadi kemudian keluar mencari kendaraan, dan mereka keluar ketika malam, ketika siang mereka menyelinap, hingga mereka sudah jauh terdengarlah suara kuda dari belakang. Siapa mereka? Dikejar oleh kuda. Tapi ketika sang pemuda tadi, pemuda penunggang kuda yang kemudian menikah dengan sang putri itu, melihat ke belakang, ternyata 2 saudara yang sudah digoreng itu, mereka menaiki kuda dengan berpakaian putih-putih bersama dengan para malaikat.
Sang pemuda pun memberikan salam, kemudian bertanya, "Bagaimana keadaan kalian?" Sungguh ketika kami dimasukkan kepada minyak goreng, ke minyak goreng yang panas itu, tidak ada rasa sakit kecuali sedikit, kemudian kami langsung dimasukkan ke surga Firdaus. Dan kami diperintahkan oleh Allah untuk menyaksikan pernikahan kalian. Subhanallah. Tetap teguhlah dalam memegang iman. Semoga kita meninggal dalam keadaan iman, husnul khotimah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.